Aksi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos di Kota Malang terekam kamera pantau atau CCTV. Dalam aksinya pelaku berjumlah 2 orang, salah satu pelaku sebagai eksekutor masuk dan mengambil sepeda motor korban di garasi, sedangkan satu pelaku lainnya mengawasi lokasi. Dari rekaman CCTV atau kamera pantau yang ada di rumah kos, kedua pelaku terlihat mengendarai sepeda motor dan mendatangi rumah kos di Jalan Megamendung, Kecamatan Sukun, Kota Malang, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Salah satu pelaku kemudian masuk ke dalam rumah kos dan langsung menuju garasi yang berjarak sekitar 20 meter dari pintu gerbang. Sekitar 4 menit berada di dalam garasi, dengan tenang pelaku kemudian menuntun sepeda motor keluar rumah. Stephen Umbu Kawau, pemilik sepeda motor, mengaku saat itu sepeda motor miliknya terparkir di dalam garasi dalam keadaan stang terkunci. Posisi sepeda motor juga cukup sulit dijangkau karena di saat yang bersamaan banyak sepeda motor yang terparkir di dalam. Pelaku juga diketahui sebelum melakukan aksinya, sehari sebelum kejadian sempat mendatangi lokasi dengan alasan mencari kos-kosan. Sementara untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang, pemilik kos langsung memberikan kunci tambahan untuk garasi. Sementara, kasus pencurian tersebut oleh korban dilaporkan ke Polresta Malang Kota. Kemarin itu tepat hari Sabtu jam 8 malam saya baru pulang dari kafe. Setelah itu saya kaget masuk garasi, motor saya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya saya menghubungi Bapak Kos untuk melihat rekaman CCTV, berhubung Bapak Kos memasang CCTV di kos. Setelah melihat kejadian tersebut, ternyata tepat hari Jumat jam 6:15 di situ maling masuk langsung ke garasi. Mungkin dalam CCTV tersebut sekitar 4-5 menit maling tersebut berusaha untuk mencoba membuka kunci stang itu tersebut. Jadi setelah itu maling dengan seperti biasa, maling itu keluar langsung menghidupkan motor seperti itu. Jadi langsung langkah-langkah yang saya ambil langsung ke polsek malamnya itu, dan berhubung polsek setempat tidak ada, jadi saya langsung ke Polresta hari berikutnya, hari Minggu. Jadi sudah lapor ke pihak Polresta, jadi akan diurus seperti itu. Jangan dikabari kabarnya seperti itu. Artinya motor ini diambil dalam kondisi di garasi dan terkunci ya? Ya, kunci motor memang di garasi dan terkunci stang seperti ini. Berapa orang mas pelakunya? Pelakunya yang terekam di CCTV itu 2 orang, tapi yang masuk ke dalam itu cuma 1 orang. 1 orangnya tunggu di luar. Simon Alfredo melaporkan. 3 hari dinyatakan hilang setelah terbawa tanah longsor di Jalan Sadang, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Belimbing, Kota Malang. Jenazah Roland Sumarna Rabu pagi ditemukan di Bendungan Sengguruh, Kabupaten Malang. Oleh tim SAR, jenazah korban dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar untuk dilakukan visum. Usai dilakukan visum, jenazah korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Korban Roland Sumarna yang terbawa tanah longsor dan dinyatakan hilang sejak Senin 18 Januari lalu, Rabu pagi ditemukan tim SAR di Bendungan Sengguruh, Kepanjen, Kabupaten Malang. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Oleh tim SAR, jenazah korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk dilakukan visum. Menurut petugas Basarnas, bahwa korban ditemukan pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat di Bendungan Sengguruh. Basarnas juga memastikan korban yang ditemukan adalah Roland Sumarna karena dari ciri-ciri sudah sesuai, yakni memiliki tahi lalat di bawah mata. Sementara keluarga korban yang datang ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar memastikan jasad tersebut adalah Roland Sumarna, korban tanah longsor di Jalan Sadang, Kelurahan Bunulrejo, Belimbing, Kota Malang. Sementara usai dilakukan visum, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Tadi pagi sekitar 07.30 kita terima info dari kawan-kawannya di SMP di Sengguruh dan juga pihak dari Sengguruh bahwasanya ada penemuan mayat di Sengguruh. Terus kita tidak lanjuti, kita langsung ke Sengguruh untuk memastikan lagi untuk satunya ternyata memang benar sesuai target, tapi untuk memastikan lagi kita otopsi sama nunggu dari pihak keluarga. Jadi ciri-cirinya sesuai yang kita cari, yaitu di bawah mata ada tahi lalatnya. Seperti itu.
Oke Mas, bisa jadi nanti rencananya rumah duka bagaimana Mas? Karena kan ini juga bukan warga Malang dan sementara rumahnya fungsi. Iya. Untuk nanti bagaimana Mas kelanjutannya? Kalau kita mungkin ditampung di rumah Pak RT atau di rumah tetangga seperti itu. Jadi yang untuk operasi hari ini Mas bagaimana? Kan sudah ditemukan untuk rencana lanjutan untuk apel pagi ini bagaimana? Ya, kita nunggu hasil otopsi dulu dari pihak rumah sakit Syarif Anwar. Terus kalau memang benar-benar sesuai target yang kita cari, kita langsung kembali posko untuk melakukan penutupan operasi SAR seperti itu. Simon Alfredo melaporkan. Akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, tanaman jenis sayuran di kawasan lahan pertanian Torongrejo Batu mengalami kerusakan sehingga belum panen turun. Tidak hanya itu, harga sayuran juga sebagian besar menurun sehingga hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran. Beginilah pemandangan di lahan pertanian di Torongrejo, Junrejo, Kota Batu. Lahan pertanian ini banyak ditanami berbagai jenis sayuran, baik pada musim kemarau maupun penghujan. Akibat terkendala cuaca, sayuran ini banyak terdampak sehingga mengalami kerusakan dan volume hasil panen menurun dibandingkan pada kondisi kemarau. Tidak hanya itu, biaya yang dikeluarkan semakin meningkat terutama untuk penyemprotan. Tanaman banyak mengalami kerusakan khususnya pada bagian daun mulai dari bawang pre, bawang merah, seledri, dan lainnya. Untuk tanaman bawang pre dan bawang merah terlihat pada bagian daun mulai berwarna kecoklatan dan membusuk sehingga mengganggu pertumbuhan dan hasil panen. Menurut salah seorang petani menjelaskan banyak sayuran yang terkendala akibat faktor cuaca hujan terus dan juga kabut pada malam hari sehingga penyemprotan bisa 2 kali lipat dibandingkan pada cuaca normal. Di lokasi petani sedang melakukan penanaman bibit sayuran di tengah kondisi cuaca yang hampir setiap hari turun hujan. Walaupun banyak sayuran yang harga jualnya turun, tetapi tidak menyurutkan para petani untuk terus menanam dan berharap harga sayuran bisa naik pada saat panen. Harga sayuran dari petani itu kalau sawirit itu 3.000. Yang Kalau pre itu 1.500. itu turun prenya apa gimana? Ya turun. Turun Bu ya? Terus kalau yang lain-lain kayak gitu itu ya Kalau Lombok masih ya? cabai Masih bagus berapa sih? masih bagus. Ya 50. 50 Pak ya? Iya. Bawang merah berapa sekarang? Bawang merah 10.000. Oh berarti turun Bu ya? Iya. Dengar-dengar kemarin tuh masih 15 Bu ya? Iya, kemarinnya. Sekarang cuma 10.000. Berarti mulai banyak yang panen ya? Iya. Kayak di sentra Kabupaten Purworejo itu banyak Bu yang panen bawang merah ya, sentranya Iya. masih Bu Iya. kalau pengaruh penghujan ini Bu ke tanaman gimana pengaruh penghujan? Ya, Penghujannya kan besar. sulit. Kalau itu loh hujan malam tuh loh. Iya, iya. Yang itu sulitnya ke Bawang- tanaman. Bawang pre kelihatan ya? Iya. Hancur. Hancur Bu bawang pre Bu ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Diguyur hujan terus-menerus, lubang jalan banyak bermunculan di jalan lintas Barat Kepanjen, Kabupaten Malang. Tidak hanya lubang jalan, aspal jalan mulai retak dan jalan bergelombang sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan. Banyak pihak berharap lubang jalan segera ada penambalan untuk keselamatan para pengendara yang melintas. Hujan yang turun terus-menerus dalam beberapa hari terakhir berdampak pada kerusakan aspal jalan. Jalan mulai berlubang, retak, dan bergelombang. Kerusakan jalan ini akan semakin parah dengan lubang jalan semakin banyak, lebar, dan dalam. Kerusakan jalan ini harus diwaspadai pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, karena lubang jalan tidak bisa diketahui kedalamannya pada saat lubang jalan tertutup air hujan. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan lintas barat menuju arah Kepanjen, Kabupaten Malang. Di sepanjang jalan cukup banyak terlihat lubang jalan baru maupun lama yang masih terbuka dan belum ada penambalan kembali. Lubang jalan ini bisa semakin banyak terlebih kendaraan yang melintas di jalan ini tidak pernah sepi. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan, jalan ini harus segera ada perbaikan karena bisa membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2. Di lokasi terlihat aktivitas kendaraan sangat ramai melintas, baik roda 2, 4, dan bahkan kendaraan besar serta berat. Terlebih pada malam hari di mana jarak pandang semakin terbatas akibat lampu penerangan jalan umum terhalang pohon pelindung tepi jalan. Banyak pihak berharap jalan ada perbaikan agar kerusakan tidak bertambah parah dan pengguna jalan aman ketika melintas,
sekaligus untuk melancarkan arus serta meminimalisir terjadinya kecelakaan. Ya ini tergantung pemerintah lah. Iya, Kalau dibiarkan gimana kan membahayakan kan pengguna jalan. Kalau dibiarkan terus solusinya gimana pemerintah? Apalagi kondisi Harusnya tanggap. Iya, harusnya kalau penghujan gini kan juga kerusakan biasanya semakin parah ya Pak ya? Iya. Kasihan kalau mobil sih nggak masalah, kalau Iya. motor kan motornya nyawa kan. Iya, iya. Ya, betul. Apalagi kalau sampai Pak ya, malam hari Pak ya? Iya. Walaupun ada lampu kan kadang-kadang juga pandangan Pandangan kurang. Terbatas Kalau juga, Pak ya? Ada lampu ya. Kondisi seperti ini musim hujan lagi. agak lama Pak ya? Sudah agak lama ya kelihatannya? Udah lama. Tambah sulam aja. Ya. Ya. Palingnya dapat cuma situ doang berapa 1 kilo kali itu. Iya. Ditambah sulam nggak kuat Pak ya? Ya kurang kuat lah. Kurang kuat Pak ya? Ya. Jadi harapannya ada Pak ya? Ya. Perbaikan yang lebih Ya. bagus. Iya kayak harusnya gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Upaya untuk menciptakan sumber daya manusia kompeten, berkarakter kuat dan match, serta hasilkan produk-produk nyata, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika Malang. Di hari ulang tahunnya yang pertama menggelar beragam kegiatan, salah satunya turnamen olahraga bulu tangkis dan juga tenis meja. Bertempat di Aula Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika atau BBPPM-PV Boe Malang menggelar beragam kegiatan dalam rangka hari jadinya yang pertama. Beragam kegiatan dalam rangka hari jadinya yang pertama diawali dengan seremonial pembukaan oleh PLT Kepala BBPPM-PV Boe Malang, Abdur Rahim. Pembukaan turnamen olahraga persahabatannya ini dihadiri 5 lembaga yang ikut dalam pertandingan persahabatan olahraga dalam rangka hari jadi pertama BBPPM-PV Boe Malang. Adapun peserta pertandingan olahraga persahabatan terdiri dari 5 lembaga, antara lain dari Poltekad, Akademi Angkatan Laut Surabaya, TNI Angkatan Udara, BLK Wonojati, dan BBPPM-PV Boe sendiri. Pertandingan olahraga persahabatan yang dilombakan meliputi bulu tangkis dan tenis meja dan diikuti oleh 5 klub dari 5 lembaga. Tidak hanya itu, bahkan di hari jadinya yang pertama ini, BBPPM-PV Boe Malang juga menggelar lomba tumpeng raksasa yang diikuti seluruh satuan kerja BBPPM-PV Boe Malang. Selain itu juga beragam kegiatan lainnya yang digelar BBPPM-PV Boe Malang, seperti lomba video rangkaian Disnatalis Ditjen Diksi, webinar dengan tema Gerakan Sekolah Menyenangkan bagi Sekolah Menengah Kejuruan. PLT Kepala BBPPM-PV Boe Malang menjelaskan tujuan utama dalam rangka memperingati hari ulang tahun Dirjen Diksi yang pertama ini adalah untuk meningkatkan loyalitas, kebanggaan, dan semangat kesatuan keluarga besar Dirjen Diksi, dan juga untuk meningkatkan pemahaman serta apresiasi publik atau masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Rencananya, upaya untuk peningkatan stakeholder yang ada di BBPPM-PV Boe Malang tidak hanya satu langkah, namun beberapa langkah digiatkan seperti sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan Dirjen Diksi, dan peningkatan pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pendidikan vokasi, serta mendorong peningkatan mutu layanan satuan dan program pendidikan vokasi dalam mewujudkan vokasi berjaya Indonesia berkarya. Hari ini kegiatan pembukaan kegiatan pertandingan. Ya, sebenarnya pertandingan itu bagian dari Disnatalis. Disnatalis itu banyak kegiatannya. Salah tiganya adalah pertandingan yang kita selenggarakan, diantaranya adalah tenis lapangan, bulu tangkis, dan tenis meja. Hari ini pembukaan itu, yang sudah akan ini diikuti oleh 4 lembaga, diantaranya Balai Latihan Wonojati, Politeknik Angkatan Darat, kemudian AAL Akademi Angkatan Laut, dan juga TNI AU Angkatan Udara. Ya, mereka mengirimkan kontingennya masing-masing. Tujuannya adalah mensosialisasikan Balai Besar dalam hal ini yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang lahir tanggal 27 Desember 2019. Ya, ini masih 1 tahun, masih muda.
ini sudah sangat bagus dengan lahirnya pendidikan vokasi ini lebih spesifik dalam mengurusi pendidikan vokasi, tidak bercampur dengan yang pendidikan dasar dan lain sebagainya. Keberhasilan pendidikan vokasi itu tidak hanya diterima di dunia kerja, tapi karena Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ada di bawahnya ada Politeknik, kita bersama-sama sekarang Balai Besar dengan Politeknik, dengan SMK, dengan kurs pelatihan. Jadi bisa melanjutkan ke Politeknik dan lain sebagainya. Di samping itu juga kalau tujuan pendidikan vokasi itu kan bukan hanya menciptakan tenaga terampil, karena dengan keterampilan yang dimiliki mereka punya kreativitas sehingga bisa menciptakan entrepreneur atau kewirausahaan. Ini tujuannya. Pendidikan vokasi tidak ada artinya kalau tanpa industri. Kita selalu kerjasama dengan industri, ya. Kita kerjasama terus dengan karena itu pengalaman kami yang sudah kami lakukan adalah kerjasama dengan industri-industri. Bidang otomotif kita kan ada program otomotif, bidang kayu, bidang plumbing dan lain sebagainya, ya. Kita kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Setelah kosong selama kurang lebih 3 bulan, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko akhirnya melantik Wiwik Nuryati menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Batu, menggantikan Maulidiono yang pensiun. Pelantikan berlangsung terbatas dan hanya dihadiri sejumlah pejabat. Pelantikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Batu ini digelar di ruang rapat utama lantai 5 Balai Kota Mongtani Pemkot Batu. Hadir dalam pelantikan yang digelar secara terbatas ini Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu Siswanto, serta beberapa pejabat lainnya. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu Siswanto mengatakan, pelantikan dilakukan mengacu pada surat keputusan dari Kemendagri. Pelantikan dilakukan secara terbatas untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Prosesi pelantikan Wiwik Nuryati menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Batu menggantikan Maulidiono yang pensiun, berlangsung lancar dan khidmat. Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Batu ini dilantik langsung oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko berpesan kepada Kepala Dispenduk Capil yang baru dilantik untuk mampu memberikan pelayanan prima pada masyarakat, mengembangkan ide pelayanan dan membuat program pelayanan yang lebih baik lagi. Wali Kota menambahkan pada era kepemimpinan yang lama, Dispenduk Capil memperoleh prestasi dengan masuk 35 besar Kofablik atau Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur tahun 2020 lewat program PENA PKK atau Pelayanan Administrasi Kependudukan bareng PKK Kota Batu. Sebagai dinas pelayanan, Dispenduk diharapkan mampu menjadi wajah pelayanan prima di lingkungan Pemkot Batu. Dengan dilantiknya Wiwik Nuryati sebagai Kepala Dispenduk Capil, dalam waktu dekat juga akan diikuti 5 dinas yang pimpinannya dijabat oleh Pelaksana Tugas atau PLT, di antaranya PLT Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dijabat oleh Eko Suhartono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan. Kemudian PLT di Badan Pendapatan Daerah dijabat oleh M. Khoiri, yang jabatan definitifnya adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan PLT Asisten 2 Wali Kota diemban oleh Dr. Andes Siswanto, dan PLT Inspektur Inspektorat dijabat Sugeng Mulyono, yang secara definitif memiliki jabatan sebagai staf ahli. Dengan adanya 5 OPD yang masih diisi oleh PLT tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu sudah mengajukan open bidding untuk menentukan pejabat definitif dan tinggal menunggu rekom dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Wiwik, kemarin Pak Maulid sudah melakukan hal-hal yang baik, bahkan ada inovasi yang masuk dalam 35 besar ya. 35 besar itu tolong satu, karena kebetulan inovasinya ini melibatkan ibu PKK yang sangat punya andil besar dan antusias.
untuk terus dikawal, bahkan untuk dikembangkan agar supaya bukan hanya melayani tentang akte kelahiran, tapi juga administrasi yang lain, bahkan bisa juga dengan pengumpulan data bagi data-data di dinas sosial dan Kesra. Jadi itu adalah hal-hal yang mungkin bisa berkolaborasi antara dinas Dispendukcapil, kemudian dinas sosial, Kesra atau pemberdayaan, yang ini situasi kondisi pandemi seperti ini memang sangat dibutuhkan, terutama dinas sosial. Untuk itu saya mohon Budi untuk bisa membuka komunikasi, menjalin kerjasama dengan dinas-dinas yang punya hubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena kalau kita sudah punya database yang valid, yang benar, ketika ada keperluan apapun, mendadak, bantuan secepatnya, itu akan langsung terintegrasi, bahkan dinas sosial langsung ngeklik punyanya catatan sipil itu sudah terkoneksi. Yanto Yancung melaporkan.